Shalom. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita ini yang terus mau melakukan banyak hal di dalam hidup ini. Saudara, siang hari ini kita akan belajar sesuatu yang cukup simpel, cukup sederhana, tapi ini yang kita rindukan semua, yaitu tentang doa yang dijawab. Saudara, kalau kita lihat tidak ada seorang pun yang tidak menghendaki doanya itu tidak dijawab. Semua kita mau doa kita dijawab Tuhan. Amin. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak terlalu punya keinginan untuk doanya dijawab. Semua kita rindu untuk memiliki satu kehidupan doa yang dijawab. Nah, saudara-saudara, doa yang dijawab itu doa yang bagaimana? Saya berikan di sini, doa yang dijawab itu adalah doa yang lahir dari hati seorang hamba yang tulus dalam pengabdian. Saudara, jangan dipikir saya ini kok bisa buat kalimat-kalimat kayak gini. Tidak tahu, saya sendiri kok bisa, tadi itu pagi saya baca lagi, kok bisa keluar kalimat begini ini. Saya biasanya orangnya enggak terlalu puitis-puitis begitu. Tapi ini saya renung-renungkan, kalimat ini tambah lama, tambah direnungkan, tambah dalam artinya ini. Ya, lahir dari hati seorang hamba yang tulus dalam pengabdian. Maunya saya kurung lagi, Abdiel. Abdiel itu Abdi Elohim. Seorang pernah ngomong sama saya, Pak Loki, jangan ngomong pendeta lah, Pak Loki ini bukan pendeta. Duh, memangnya apa? Kan saya pendeta, orang taunya pendeta. Bukan, hamba Tuhan kalau gitu. Ya hamba Tuhan terlalu umum lah. Apa lu? Abdiel katanya. Abdiel itu Abdi Elohim. Jadi ada pengabdian. Saudara, lain ya, ada pengabdian. Hamba belum tentu dia punya pengabdian. Tapi kalau dia mau mengabdi, pasti dia itu menghambakan diri. Pasti dia hamba. Tapi tidak semua hamba itu punya hati yang mengabdi. Doa yang dijawab itu adalah doa yang lahir dari hati seorang hamba yang tulus dalam pengabdian. Yang kedua itu, doa yang dijawab adalah doa yang sederhana dalam kata-kata, tapi maksud dan tujuannya jelas. Jadi tidak perlu doa itu disusun yang bagaimana, tapi kata-katanya sederhana, tapi maksud dan tujuannya itu jelas. Gak munafik, gak bulet-bulet gitu. Maksudnya apa ya, sudahlah itu. Gitu. Kira-kira begitu. Ini tadinya mau saya kutung, tidak munafik. Sederhana dalam kata-kata, tetapi maksud dan tujuannya jelas. Nah, semua kita mau belajar sesuatu, saudara, supaya doa-doa kita semua dijawab. Kemudian kalau doa yang dijawab itu masuk di dalam persyaratan doa, seandainya ada kriteria, ini belum tampil dari tadi. Hah? Oh sudah ya. Masuk dalam persyaratan doa seandainya ada kriteria-kriteria tentang doa. Seandainya, saya katakan seandainya ada kriteria-kriteria doa. Ya banyak saudara, ada pelatihan doa, ada sekolah doa, ada diklat doa, ada macam-macam doa ini sudah, di mana-mana sudah banyak variasinya. Bagaimana kita mau belajar untuk berdoa. Tapi pagi hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana. Doa yang dijawab. Kita boleh punya pengetahuan tentang doa itu sampai kita bisa buka sekolah doa, ya boleh-boleh saja. Tapi apakah doa-doa yang kita naikkan itu dijawab atau enggak? Kan perlunya itu.
Paling tidak kalau kita ngerti doa yang dijawab, ya itu sudah luar biasa. 3 hal ini yang saya bisa berikan kepada kita semua, satu wawasan. Ya kriteria doa banyak saudara, banyak yang bisa kita masukkan. Kalau seandainya ada kriteria doa itu macam banyaknya, berapapun kriterianya, doa yang dijawab ini pasti masuk di dalamnya. Pasti memenuhi persyaratan-persyaratan daripada kriteria tentang doa tadi. Sudah pasti. Karena kalau enggak dijawab kan. Ya, kenapa itu? Kabelnya kesandung lagi atau apa itu? Nyandungi terus itu di atas. Kenapa? Enggak bisa ya, kadang-kadang alat komunikasi itu kayak gini. Saudara. Oke lah, katanya nggak boleh bergantung sama gini-gini, ya udah lanjut aja. Saudara, selama seminggu ini bacaan kita adalah kitab Kejadian. Saya tidak mengecilkan arti bacaan ini karena setiap kali kalau misalnya saya dapat giliran tugas seperti ini ya, saya kan bergumul, Tuhan apa sih yang mau dibagikan? Selalu yang muncul itu dari apa yang sudah saya baca selama seminggu itu. Ini saya sendiri nggak habis berpikir. Ya. Karena apa? Setiap hari pada saat saya membaca bacaan-bacaan kitab suci, sepertinya itu sesuatu yang rutin saya kerjakan. Tapi justru setiap hari ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca itu yang menguatkan, yang menopang, yang memberikan penghiburan, yang memberikan wawasan baru, memberikan pengharapan dan sebagainya. Sampai setiap kali akhir minggu kayak Sabtu kemarin, saya dalam kondisi yang tidak punya bahan apa-apa. Cuman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Yang muncul itu ya apa yang sudah saya baca selama seminggu kemarin. Jadi doa yang dijawab tadi, saya belajar dari seorang hambanya Abraham yang dikatakan bernama Eliezer. Hamba Abraham ini, saudara, diberi kepercayaan sama Abraham untuk meminang seseorang yang belum tahu siapa, mestinya bukan meminang ya, mencarikan jodoh lah. Kalau meminang kan sudah tahu siapa yang bakal dituju. Ini belum tahu, Abraham belum tahu, apalagi Eliezer, hamba Abraham ini, tidak tahu apa-apa. Tapi Abraham berani memberikan kepercayaan kepada hambanya ini, saudara. Coba kita baca bersama-sama Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai 14. Di sini dikatakan begini, lalu berkatalah ia, Tuhan Yahweh Elohim Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sampai di sini dulu. Saudara, ini doa daripada Eliezer, hamba Abraham,
Yang tidak tahu apa-apa pada saat Abraham menyuruh, coba kamu ke negeri asalku ya. Di sana nanti kamu carikan jodoh buat anakku Ishak. Ini anak tunggal, anak satu-satunya. Dia berani untuk memberikan mandat atau kepercayaan kepada hambanya untuk mencarikan jodoh. Saudara, saya yakin Abraham mempunyai kepercayaan yang luar biasa kepada Eliezer, hambanya ini, yang betul-betul ya pasti di dalam kehidupan sehari-harinya itu menunjukkan banyak hal yang membuat Abraham bisa percaya sama dia. Pasti nggak mungkin kalau enggak. Kita bisa mempercayai seseorang, pasti kita punya latar belakang yang atau alasan-alasan di mana orang tersebut memang bisa dipercaya. Tidak mungkin kita bisa dengan sembarang orang atau semua orang kita untuk menyuruh apalagi ini mencarikan jodoh atau pasangan hidup. Saudara, dan kita ketahui ya, Ishak ini dalam perjanjian lama loh ini, yang istrinya satu-satunya Ribka, Gonde tidak punya. Kemarin dulu atau kapan istri saya bilang, perjanjian lama ini kok rata-rata orang itu punya gonde ya. Tapi Ishak tidak punya loh saudara. Satu-satunya istrinya. Jadi ini betul-betul ya memang pada saat kita belajar ini, Ishak ini yang betul-betul menemukan jodoh yang dari Tuhan itu dalam pergumulan ya. Bergumul, pasti Ishaknya sendiri bergumul. Kemudian Abraham juga bergumul. Eliezer hambanya yang disuruh untuk mencarikan jodoh bagi dia itu juga bergumul. Ya ini pergumulannya yang kita lihat sekarang. Doanya cuman begini Eliezer. Eliezer ini orang kepercayaan saudara. Kalau enggak misalnya Abraham menyuruh ya, dia ngambil 10 unta, ngambil barang-barang berharga gini-gini dibawa gitu aja. Wih ini orang kepercayaan bener ini. Makanya di dalam Fatsal 15, Abraham pernah berkata begini, Tuhan aku gak punya keturunan, yang melanjutkan keturunan itu adalah Eliezer hambaku ini. Itu betul-betul sudah dianggap anak sendiri, keluarga sendiri Eliezer ini. Sampai Abraham berkata seperti itu. Cuman Tuhan punya rencana lain, bukan hambamu itu. Yang menjadi ahli warismu adalah anak kandungmu dari Sarah. Saudara, tapi peristiwa yang terjadi begitu luar biasa ya. Sampai akhirnya Eliezer ini berangkat dengan membawa unta 10, kemudian bawa barang-barang berharga untuk mencari jodoh ke negeri asal Abraham. Dia berdoa, sambil berdoa cuman doanya gini, Bapa Yahweh Elohim Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini loh saudara, yang saya sebut pengabdian, yang saya lihat dari sisi hamba ini ya. Dia tuh betul-betul bisa menyatu. Dia betul-betul menyatu dengan tuannya Abraham. Dan dia tahu persis bahwa Bapak di surga itu punya kasih setia kepada Abraham itu terlalu banyak. Saya percaya Eliezer mengikuti semua peristiwa-peristiwa waktu Abraham mau mengorbankan Ishak anak satu-satunya karena Tuhan minta. Abraham berani mau mempersembahkan. Itu semua pasti Eliezer mengikuti. Dia tahu. Makanya dia doanya sederhana saja dia. Tuhan buatlah perjalananku ini berhasil. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri waktu dia nyampe. Ini mestinya ada gambarnya ini. Waktu ketemu sebuah sumur dia ngomong begitu. Ya di sini aku berdiri. Nanti kalau ada seorang wanita datang membawa buyung, biasanya wanita-wanita itu ngambil air, saudara. Dan orang yang aku datangi
untuk aku minta minum, dan orang tersebut memberikan minum kepadaku, bahkan lebih daripada yang aku minta. Dia memberi minum juga unta-unta yang aku bawa. Maka dialah orangnya, jodohnya Ishak. Begitu sederhana saudara doanya. Tapi ini doa yang lahir dari ketulusan hati seorang hamba yang penuh dengan pengabdian. Ini gini. Ya, kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Saudara, begitu sederhana, tidak ada yang kata-kata yang tidak mengandung arti yang atau punya arti yang sulit, bulat-bulat, enggak. Begitu sederhana. Kemudian, saudara, kita lanjutkan ya. Akhirnya jadi seperti yang didoakan itu. Jadi doanya. Coba kita baca ayat lanjutnya, ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, perhatikan saudara. Sebelum Eliezer ini selesai berkata, ngomong tadi, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Nah, perhatikan sampai di sini dulu. Doanya itu dia baru ngomong Tuhan, kalau ada seorang perempuan bawa buyung, kemudian ngambil air, terus aku minta minum, dia akhirnya beri aku minum, dan yang berkata, unta-untamu juga tak beri minum sampai puas. Dialah orangnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi, sebelum ia selesai berkata, artinya itu baru ngomong begitu, tahu-tahu ada seorang perempuan, ya di sini ditulis langsung Ribka. Tapi waktu itu Eliezer nggak tahu kalau ini masih kerabat dari Abraham, tuannya. Pasti nggak tahu dia. Kok terus langsung dia datangi, minta minum dong. Terus Ribka ini bisa, oh ya silakan minum, diberi minum. Dan selesai Eliezer ini minum, Ribkanya bilang, unta-untamu juga tak kasih minum. Kok persis seperti doanya Eliezer sebelumnya kan? Tapi dia nggak percaya langsung seperti itu. Tapi dia sudah melihat, ini kok langsung begini ya, kok luar biasa ini. Langsung dijawab doanya. Saudara, tapi paling tidak kita bisa ngerti apa yang didoakan oleh Eliezer itu jadi seperti apa yang dikatakan tadi. Jadi. Nah, ini tadi ayatnya. Saya mundurkan dulu ya. Doa tadi itu doa dari hamba Abraham yang namanya Eliezer pada saat dia datang ketemu sumur, ini untanya, ada 10 untanya. Pada saat dia ketemu, dia doa gini, ya Tuhan, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar. Akhirnya kiranya terjadilah begini, berani dia. Percaya dia dalam doanya. Terjadilah begini.
anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan ia menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Baru doanya itu tadi jadi saudara seperti yang didoakan. Nah ini akhirnya Ribka datang memberi Eliezer minum dan berkata, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara, kalau seandainya kita berbuat baik, ada seseorang datang kepada kita, minta sesuatu, kita beri sesuatu. Nah, itu kita bisa berkata, oh sudah baik kita. Tapi firman Tuhan yang disebut murah hati itu, pada saat kita itu orang datang kepada kita minta sesuatu, terus kita memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Itu yang disebut murah hati. Ini definisi Alkitab. Jangan nanti saudara nyobain, wah ini Pak Loki mesti dicobain, nanti tak minta sesuatu, dia beli apa itu, beri apa. Arloji tak minta nanti, sak sepatuin nanti dikasih. No. Ya jangan nyobai, saya berdosa loh saudara. Soalnya dulu ada yang mau coba-coba begitu. Tapi ini saya cuma memberikan satu gambaran bahwa kemurahan hati Tuhan itu seringkali kita peroleh lebih dari apa yang kita harapkan. Itu Tuhan. Ya contohnya ini Alkitabiah kan, kalau misalnya ada seseorang datang kepadamu, dia minta kainmu, berikan juga jubahmu. Kalau ada seseorang minta kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi itu yang Tuhan mau sebetulnya. Memberikan lebih daripada apa yang diminta. Karena itulah yang seringkali Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Kalau enggak kita enggak bisa berkata Tuhan itu baiknya luar biasa. Seringkali Tuhan itu memberi dari apa yang lebih daripada apa yang kita minta. Firman Tuhan berkata, doa yang dijawab itu adalah lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Itu Tuhan kita loh saudara. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Luar biasa sebetulnya. Nah doa daripada Eliezer itu seperti itu. Dia pilih seorang wanita yang memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Dia cuma minta minum untuk dirinya sendiri. Tapi yang memberi minum juga unta-untanya, lah berarti dialah. Dari situ Eliezer percaya bahwa Tuhan berkasih karunia terhadap Abraham. Akhirnya jalan ya, saudara. Ayat 20-nya. 20 dan 21 ya mestinya. Ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbahnya untuk semua unta orang itu. Ayat 21, dan orang itu mengamat-amati, Eliezer ya mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan Yahweh membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Sudah perhatikan, sebetulnya Eliezer ini tegang juga. Dari mana saya bisa tahu tegang? Ya biasanya seperti ini saudara. Kalau kita itu diberi kepercayaan sesuatu. Misalnya kami bergumul di tempat ini. Tuhan mempercayakan sesuatu. Seringkali kita itu menunggu pada saat kita sudah ngambil satu keputusan yang kita ambil itu belum digenapi, kita itu menunggu sambil berdebar-debar loh saudara. Ada beban, kita itu nunggu berhasil enggak ini ya, ini bisa jalan apa enggak ya, berhasil apa enggak. Nah itu pergumulan seorang hamba Tuhan. Dan saya pikir semua kita yang juga pernah mengalami hal seperti itu. Menunggu sesuatu.
Nah rupanya Eliezer itu juga mempunyai beban seperti itu. Dia mungkin hampir-hampir tidak percaya, loh baru saja ngomong kok Ribkanya datang. Dia langsung hampiri minta minum. Tahu-tahu Ribka itu bilang, unta-untamu juga saya kasih minum. Loh kok seperti apa yang didoakan? Terus dia langsung ambil air, ngisi di palungan. Jadi katakan ayat 21 tadi, Eliezernya berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan itu membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Nah saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa sebetulnya doa yang dijawab itu adalah doa yang keluar dari hati. Apa yang kita ucapkan, ya apa adanya kita. Seringkali kita itu mau berargumen sama Tuhan. Tuhan itu enggak mau yang bertele-tele, yang bulat-bulat. Tuhan itu mau kita itu kalau seandainya kita bersalah, berdosa, ya sudah Tuhan, aku berdosa, aku sudah begini-gini. Ampuni Tuhan, ampuni. Setelah itu ya, jangan lakukan lagi. Saudara, jangan kita berdoa gini, Tuhan ampuni aku sudah berdosa, tapi ya gara-gara si A itu loh Tuhan, itu gak raya aku soalnya. Jadi membuat aku emosi, akhirnya aku meledak, gini-gini. Jadi dengan kata lain, aku itu gak salah-salah 100%. Gitu. Saudara, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau sudah salah, ya ngaku salah, bertobat, jangan diulangi, sudah. Itu yang apa adanya, saudara. Jangan terlalu, misalnya suami istri seringkali bertengkar, berbeda pendapat, gini-gini. Ya minta sorry ya, gini, sorry ya. Tapi tadi kamu kalau nggak jawab-jawab gitu, aku nggak marah kayak gitu. Loh, oh ada sorry, masih ada tapinya gini. Sorry ya, habis sih kamu tadi, kok ya aku ngomong gitu langsung uang belanjanya keluar gitu. Kok mesti ada tapinya gini, sorry padahal sorry, tapi bla 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 bla. Padahal menurut bahasa Indonesia kata tapi itu saudara, itu menghapus kalimat sebelumnya. Saya mencintai kamu tapi, berarti tidak mencintai. Saya mau memperhatikan kamu, tapi kalau kamu baik, kalau kamu ini. Berarti kalimat sebelumnya itu terhapus dengan adanya kata tapi. Tuhan ampuni dosa-dosaku ya, tapi kalau seandainya enggak ada gitu-gitu ya udah podo itu. Tuhan enggak bisa dibohongi. Jadi doa yang dijawab itu adalah doa yang keluar dari hati yang tulus sebagai seorang hamba yang penuh dengan pengabdian. Ini hamba, ya udah. Salah kurangnya Tuhan pasti tahu. Saudara, kenapa ada banyak doa-doa yang enggak dijawab? Ya seperti itu tadi. Tuhan kan enggak bisa dibohongi meskipun kita itu bulat-bulat berbelit-belit. Ya Tuhan tahu yang sesungguhnya itu bagaimana. Ya belajar apa adanya sama Tuhan, punya integritas. Tuhan aku salah Tuhan. Titik, ampuni Tuhan. Aku tidak mengulangi lagi. Tuhan itu justru suka saudara yang seperti itu. Tapi yang berargumen, apalagi yang gini, saya ini sebetulnya mau sama-sama pelayanan, dukung apa di sini apa. Tapi karena ini tapi ini lagi. Saudara, memang sulit ya. Kalau ngomong dengan orang yang ngerti sama ngomong yang sama orang enggak ngerti itu. Saya itu sebetulnya bukan ahli bahasa, saudara. Saya belajar gini-gini dari istri saya. Seringkali saya ditegur, diingatkan, kamu kalau sudah ngomong gini, ada gini lagi, berarti begini. Oh gitu. Saya kadang-kadang itu ngomongnya terlalu singkat. Saudara. Sudah singkat, lupaan lagi. Sudah singkat tuh padahal, lupaan. Jadi kalau ngomong terlalu panjang, pasti enggak ingat saya. Jadi ngomong singkat aja lupaan. Cuman kita perlu saudara mengerti. Ya setelah saya mengerti kata tapi, terus minta sorry tapi masih ada alasan-alasannya 1001 macam alasan. Itu bukan minta sorry, bukan minta maaf itu. Itu hanya mau pembenaran diri.
Makanya kita perlu belajar sesuatu. Ya, di sini Eliezer berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Eliezer juga belum tahu perjalanannya berhasil atau tidak. Tapi yang dihadapi itu fakta. Fakta daripada jawaban-jawaban doa yang dia doakan kepada Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Akhirnya jadilah seperti doanya. Jadi kalau kita lihat gambar ini saudara, ini Ribka ya. Dia ngisi palungan dengan air sampai unta-untanya ini bisa minum sampai puas. Saudara, unta itu kalau minum itu bisa menghabiskan berliter-liter, banyak minumnya unta. Karena airnya itu disimpan. Seringkali di dalam perjalanan di padang gurun ya, unta itu binatang yang paling kuat, tahan dia. Karena dia punya cadangan air. Jadi kalau Ribka ini memberi minum Eliezer enteng saudara. Tapi memberi minum unta ini berat ini. Enggak satu lagi, 10 untanya. Jadi ngelogok ini minumnya unta ini. Tapi itulah kelebihannya yang membuat Ribka mendapatkan Ishak, suami yang terbaik, dan Ishak mendapatkan Ribka istri yang terbaik. Buktinya mereka berdua nggak punya cadangan lain-lain. Ya, yang di Perjanjian Lama itu Yusuf sama Ishak ini. Meskipun awal-awal mula memang terjadi karena Ribka enggak hamil-hamil, kan Ribka datang sama Ishak ya, beri aku anak, masuk gak mana-mana. Terus menikah berapa tahun? Ishaknya apa? Agak emosi Ishak. Akukah Tuhan? Aku ini Tuhan tak? Ishak ngasih kamu anak. Saudara, ini dalam pergumulan mereka. Saya perhitungkan, ditulis di situ Ishak menikah ketemu sama Ribka itu usia 40 tahun. Waktu meninggal sama Sarah, waktu itu Sarah umur 127 meninggalnya. Hamilnya kan usia 90 kan, hamil Ishak. Berarti waktu itu kira-kira hamil 90, berarti lahir 91, meninggal 127, berarti 36 tahun waktu itu Ishak usianya ditinggal sama Sarah. 4 tahun dia kesepian. Begitu datang Ribka, dikatakan di situ, hatinya kehibur setelah ditinggal oleh Sarah meninggal, dia kesepian. Tapi Ribka ini bisa menjadi pengganti ibunya, menghibur dia. Tapi saudara-saudara, waktu usia 40 menikah, dia nggak punya anak. Mereka berdoa akhirnya, Baru diberi anak usia 60, 20 tahun bergumul. 20 tahun saudara bergumul. Kita yang baca enak aja, bla bla bla, satu fasal lewat, satu fasal gini-gini. 20 tahun itu pergumulannya. Mungkin ada di antara kita yang bergumul belum dijawab-jawab sama Tuhan, terus sudah ngomong gini, cik lama yang jawab, wis gak Tuhan-Tuhanan wis. Kerjai sendiri aja, dengan kekuatan sendiri. Baru 5 tahun, mungkin baru 6 tahun. Ishak 20 tahun. Untuk menggenapi panggilan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, itu tidak ada yang namanya instan, saudara. Semua orang mau bertumbuh cepat. Kalau bisa hari ini, bulan depan sudah bisa menggali firman Tuhan gitu. Bisa hidup kudus, bertahan terus. Ternyata ada satu proses demi proses. Saudara, justru dalam pengertian seperti ini, ya, saya bisa mengerti adanya proses. Saya itu bisa lebih sabar. Saudara. Bukan cuma sabar terhadap diri sendiri, bukan kompromi ya, beda. Sabar itu kalau seandainya kita, aduh masih jatuh, masih pikiran, masih gini, masih hidup dalam kedagingan. Tuhan ampuni Tuhan, prosesnya itu.
itu lebih sabar, saudara. Ngelihat orang pun, misalnya orang lain masih belum bertumbuh gimana, belum kebakar rohaninya, ya sabarlah, sabar. Itu manusia loh, saudara. Saya yakin Tuhan yang eksistensinya itu adalah kasih, sedangkan kasih itu adalah sabar. Berarti Tuhan itu terlalu amat sabar menunggu kita semua. Untuk bertobat aja, Tuhan itu sabar nunggunya. Untuk kita bisa setia aja, sabar Tuhan itu. Untuk saudara dan saya bisa mentaati firman Tuhan saja, sabarnya bukan main Tuhan itu. Tapi manusia seringkali menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Wong sudah disabari, artinya sabar itu tunggu, dia tunggu pertobatan kita. Tapi kita anggap enggak apa-apa, buktinya saya enggak apa-apa. Itu karena kesabaran Tuhan, saudara. Tapi seringkali manusia menyalahgunakan kesabaran Tuhan ini. Dikira enggak ada apa-apa ini, buktinya saya enggak ada apa-apa kok. Makanya Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat ini saya tambahkan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Elohim ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Bukan enggak apa-apa, saudara. Itu karena Tuhan itu sabar, kasihnya itu terlalu amat sabar menunggu saudara dan saya bertobat. Makanya kalau Tuhan berikan firman-Nya, jangan saudara berkata, enggak apa-apa, enggak taat itu buktinya. Saya enggak apa-apa kok enggak taat. Bukan enggak apa-apa itu. Itu karena Tuhan itu sabar menunggu. Itu saya ukur diri saya sendiri, saudara. Saya melihat seseorang misalnya ada di antara kita yang gini-gini sudah, ya saya bisa sabar itu. Karena apa? Tuhan jauh lebih sabar. Orang itu enggak instan gitu loh. Masih dalam proses pergumulan. Makanya saya selalu berharap yang positif. Satu saat dia pasti akan berubah. Itu pengharapan. Satu saat dia pasti akan berubah. Saudara, kita aja yang bisa sabar setelah kita mengerti adanya proses. Apalagi Tuhan yang eksistensinya itu kasih. Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu panjang sabar. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita enggak dihukum, enggak langsung menerima akibat-akibat dosanya, itu bukan berarti tidak apa-apa yang kita perbuat itu. Itu karena Tuhan sabar menunggu. Maksud kesabaran Tuhan itu adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Ini banyak yang orang menangkap keliru. Dikira, wah Tuhan enggak apa-apa. Gini-gini ada aturan, enggak apa-apa. Buktinya saya enggak apa-apa kok. Jangan bilang enggak apa-apa. Enggak mungkin kan Tuhan itu melawan undang-undang atau aturan-aturan yang sudah dia sendiri tetapkan. Enggak mungkin itu sudah pasti. Enggak tahu itu di perjanjian lama, perjanjian baru, urusannya. Kalau semua aturan yang Tuhan sudah nyatakan, enggak mungkin Tuhan itu terus melawan semua apa yang perintah-perintahnya sendiri. Enggak mungkin, sudah jelas. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, karena dia kasih, dia sabar. Ini loh faktornya, saudara. Orang berdosa enggak langsung dihukum. Bukan berarti kemudian kita melakukan dosa lagi, supaya buat enggak apa-apa enggak dihukum kok. Terus di kamuflase dengan kasih karunia. Oh ini kasih karunia Tuhan. Ya memang kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu karena kesabarannya menunggu kita untuk menuntun kepada pertobatan. Ini yang tadi pagi enggak saya tahu-tahu ini tadi Tuhan ingatkan begini ya saya sampaikan. Tadi pagi saya enggak ngomong begini.
Saudara, ambil ya konsistensi Tuhan. Dia itu integrated, konsisten, terus wah semuanya lah. Setiap perintah-perintah yang sudah diucapkan itu tidak mungkin kan dihapus sendiri gitu. Ini banyak orang, kadang-kadang saya ngerti, melihat gini-gini, terus pakai tafsir-tafsir, multi tafsir yang begini-begini. Kalau saya sih nggak terlalu interest saudara yang gitu-begitu. To the point aja lah. Prinsip saya, Tuhan tidak akan pernah menghapus kembali perintah-perintah yang sudah diucapkan. Itu prinsip. Tapi kenapa orang berdosa kok nggak langsung dihukum? Orang melanggar perintah-perintahnya kok nggak dihukum? Itu karena kesabarannya Tuhan. Roma 2 ayat 4 tadi. Maksud kesabaran Tuhan adalah menunggu atau menuntun kita kepada pertobatan. Jadi jangan berharap serba instan. Semua dalam pergumulan. Kalau mau indah di hadapan Tuhan, nah ini kayak Ishak ini. Begitu luar biasa. Sekarang kita ngelihat kriteria doa yang seringkali kita dengar itu kan begini. Lagi pula dalam doamu, itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Elohim. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Eliezer dia cuma berdoa simple. Tuhan buat perjalananku berhasil ya. Ini ada sumur, nanti kalau ada wanita datang, aku minta minum, dia beri aku minum. Kemudian unta-unta yang kubawa juga diberi minum semua. Nah dialah orangnya. Itu tandanya engkau berkasih karunia sama Tuanku Abraham. Simple sekali. Belum habis ngomong, Ribkanya datang. Kalau seandainya doa yang tadi itu Eliezer lakukan itu dimasukkan dalam kriteria ini, ya masuk saudara. Dia enggak bertele-tele ngomongnya, sederhana, kata-katanya juga sederhana. Jadi doa yang dijawab itu, kalau ada berapapun kriteria tentang doa, dia pasti masuk di dalam kriteria itu. Doa itu pasti masuk. Ada lagi misalnya yang seringkali kita pakai itu, kriteria doa yang lain ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16b. Coba perhatikan doa Eliezer tadi, masuk di sini enggak? Doa orang yang benar. Eliezer orang benar enggak? Saya yakin dia orang benar saudara. Kalau enggak, Abraham enggak percaya sama Eliezer. Dipercaya akan semua harta. Bayangin, ini kalau bukan orang benar enggak bisa, enggak mungkin. Pasti Abraham melihat tingkah laku kehidupan Eliezer ini, hambanya. Sampai Abraham mempercayakan, carikan pasangan hidup ya buat anakku Ishak. Kamu kembali ke negeriku, ayo doa bersama, sumpah. Wes pergi. Percayanya kayak gitu. Kalau enggak dalam kehidupan keseharian, Eliezer ini menunjukkan sesuatu yang bisa dipercaya, enggak mungkin. Pasti dia orang benar. Bila dengan yakin didoakan, apakah dia yakin? Dia begitu percaya doanya. Doanya cuma, Tuhan ini ada sumur, nanti kalau ada wanita datang, dia percaya sekali. Kalau Tuhan itu berkasih karunia sama tuannya Abraham. Pokoknya nanti kalau ada wanita, aku minta, miringkan buyungmu, beri aku minum. Oh ya minum, ini minum. Unta-untamu tak kasih minum, ya dialah orangnya. Itu karena sederhananya, saking sederhananya. Saudara, doa yang dinaikkan dengan keyakinan, itu biasanya sederhana. Saya ulangi ya, doa yang biasanya dinaikkan dengan penuh keyakinan, itu doanya biasanya sederhana. Justru orang yang belum yakin itu berusaha meyakinkan Tuhan atau berusaha meyakinkan manusia dengan doa yang disusun bagus-bagus. Ini supaya orang yakin, doanya bagus.
Tapi doa yang yakin, yang penuh dengan keyakinan, biasanya sederhana aja. Itu jadi. Memenuhi syarat itu doa-doa yang dinaikkan oleh Eliezer. Doanya sederhana. Dia penuh keyakinan, dia hidup benar. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Dari kehidupan doa dari Eliezer dan Abraham ini. Yang pertama kita lihat Abraham berhasil memperkenalkan Tuhan kepada hambanya. Eliezer ini orang dari Damsyik. Abraham itu dulunya kan cuma kerabatnya aja toh keluar dari Ur Kasdim. Terus ketemu dengan beberapa raja-raja, dia diberi orang. Ini loh, jadi hamba. Jadikan hamba. Diberi, bahkan dia dikatakan waktu ngerebut Lot, ngambil Lot kembali itu, dia bersama 300 orang yang lahir di dalam waktu sudah bersama-sama dengan dia. Itu bukan orang-orang sebangsanya. Eliezer bukan siapa-siapa. Awalnya. Eliezer pasti belum kenal Tuhannya Abraham. Tapi melalui kebersamaan hidup bersama dengan Abraham, Eliezer bisa mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh Abraham. Berarti Abraham berhasil memperkenalkan Tuhan kepada Eliezer. Sampai dia juga percaya, ya Tuhanku Yahweh, Elohim, Tuhannya Tuanku Abraham. Kayak gitu loh saudara doanya. Sebetulnya saudara kita perlu tahu ya, apapun profesi kita, apapun panggilan kita. Tidak tahu saudara sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai apa-apa dan lain-lain semua. Panggilan kita itu satu sama, memperkenalkan Tuhan yang kita sembah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui hidup kita, melalui semua apa yang kita kerjakan, supaya nama Tuhan dikenal. Itu tujuan kita loh saudara. Jangan sampai lupa, saudara dan saya dipanggil untuk masuk di dalam kebenaran, untuk mengenal jalan kebenaran, bukan berhenti sampai di situ. Setelah kita masuk di dalamnya, kita sendiri harus memberitakan kepada yang lain. Abraham berhasil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita, ada seorang bilang begini, kalau mau tahu tentang si A, istrinya yang paling tahu. Kalau mau tahu tentang si B, karena dia ibu rumah tangga, pembantunya yang paling tahu, atau susternya, atau siapa, pegawainya. Saudara, kalau saudara, saya percaya istri saya jauh lebih tahu dari saudara-saudara tentang saya. Mungkin banyak orang bilang, Pak Loki itu sabar, ya lihat-lihat sabarnya. Tanya istri saya aja. Yang mau tahu istri saya atau keluarga kami, seringkali tanya-tanya dengan orang-orang yang serumah dengan kami. Kadang-kadang suster dari anak-anak atau pembantu rumah tangga, kalau ada pembantu dulu, ada aja yang tanya. Ya pembantu ya ngasih tahu sama istri saya. Tadi dulu ibu itu tanya-tanya tentang. Saya tidak nakut-nakuti saudara supaya tanya-tanya. Tidak apa-apa, kami tidak ada apa-apa. Mau tanya-tanya monggo silakan. Tidak ada masalah, nggak ada yang ditutup-tutupi kok. Misalnya di sini ada banyak pekerja, ada mungkin 1-2 ngomong-ngomong miring. Di sini bukan cuma 1-2 orangnya, ratusan. Tanya sama yang ratusan yang lainnya itu.
Apakah juga berkata yang sama seperti 1-2 orang tadi? Saudara, ada banyak hal ya. Kalau kita itu mau memenangkan jiwa, mau memperkenalkan Tuhan, ya kita harus perkenalkan. Misalnya ibu-ibu rumah tangga, bagaimana dengan pembantu-pembantu rumah tangga kita? Ya, kami punya pembantu yang cuma datang pagi, pulang siang. Seringkali kami sebelum berangkat ke gereja, pembantu datang cuma ketemu 1-2 jam aja, kemudian ditinggal, kami pulang sudah tidak ada dia, jam 3, jam 2 kadang pulang. Tapi saya melihat usaha dari istri saya, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita. Kadang-kadang saya dalam hati, gak berlebihan ini. Kadang-kadang, ya saya cek, saya gak pernah ngomong, cuma dalam hati berarti. Tapi saya lihat tujuannya, oh iya, enggak apa-apa gini. Baguslah. Saudara, kita perlu ya orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Itu tujuan utama, saudara. Abraham kita lihat di sini, kita bisa lihat, belajar bahwa Abraham berhasil memperkenalkan Tuhan kepada hambanya Eliezer dan juga kepada hamba-hamba yang lain pasti. Kemudian Tuhan yang berkasih karunia kepada orang-orang yang taat kepadanya. Abraham ini orang taat luar biasa. Dia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Taat. Anaknya satu diminta sama Tuhan, dipersembahkan. Taat Abraham. Belajarlah untuk senantiasa hidup taat supaya kasih karunia Tuhan itu terus tetap ada pada kita. Kemudian yang ketiga kita bisa belajar tentang doa. Doa itu dengan kata-kata yang sederhana saja, asal keluar dari hati yang tulus. Ya, ada orang berdoa, Tuhan berkati saya Tuhan. Kalau Tuhan bisa berkati si A, si B, si C, kenapa Tuhan gak bisa berkati saya? Itu doanya, doa kok ngajari Tuhan gitu loh. Tuhan itu yang tahu siapa yang sudah waktunya Tuhan berkati, siapa yang belum waktunya, siapa yang tahan diberkati banyak, siapa yang tidak tahan diberkati banyak. Tuhan tahu saudara. Prinsip saudara dan saya, taat saja. Kalau berdoa yang sederhana saja, apa yang ada di dalam hati kita, tulus sudah. Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang mungkin kita. Makanya dikatakan, Tuhan itu menjawab doa. Tuhan itu menjawab doa-doa kita lebih daripada yang bisa kita doakan. Itu Tuhan. Biasa jadi. Ya, kita bisa belajar tadi tentang doa seorang hamba Abraham yang bernama Eliezer tadi. Yang berikutnya kita bisa belajar Abraham itu tetap taat pada panggilan Tuhan dan pada janji-janji Tuhan. Kalau saudara baca Fatsal 24 ayat 5 sampai 8 itu saudara. Eliezer pernah ngomong begini waktu disuruh ya, nanti kalau enggak ada aku enggak nemu gimana? Apa Ishak aja tak ajak ke sana, ke negerimu, ke negeri asalmu. Abraham, jangan sampai kamu yang ajak. Aku sudah dipanggil keluar dari negeriku, jangan bawa Ishak untuk kembali ke sana. Itu penyembah berhala soalnya. Negeri yang ditinggalkan oleh Abraham. Jangan kamu bawa Ishak kembali. Pokoknya kamu kalau enggak dapat ya sudah berarti sumpahmu itu enggak berlaku lagi gitu aja. Abraham masih mempertimbangkan secara manusia. Tapi yang jelas saudara, Abraham itu tahu panggilannya. Kalau dia sudah dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia tidak akan kembali lagi. Saudara dan saya sudah dipanggil keluar dari dunia ini, jangan sekali-kali kembali kepada dunia. Kita harus konsisten pada panggilan kita. Jangan kompromi dengan dunia. Setelah kita tahu kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan, jalani terus. Berjalan terus dalam jalan kebenaran. Jangan pernah, saudara, berkeinginan untuk kembali lagi. Saudara sudah mematikan semua keinginan daging, kita jangan punya keinginan untuk kembali melasatkan semua keinginan-keinginan kedagingan kita. Kalau kita sudah keluar memisahkan diri dari dunia ini,
Ya hidup kita memang bukan berasal dari dunia ini. Sesekali kita, aduh kok punya keinginan gini ya Mas Yan. Itu dalam pergumulan kita untuk meninggalkan semua kedagingan kita ini loh. Masih enggak apa-apa itu. Umum kalau saya sih bilang itu natural sekali. Punya pikiran jelek, punya ini, ya biasa itu. Tapi harus ada satu progres. Di dalam Tuhan harus ada progres. Itu yang disebut naik terus, tidak turun. Bertumbuh, tidak bantut. Artinya bertumbuh itu kan bertambah terus, saudara. Tambah dewasa, tambah dewasa, tambah dewasa, tambah dewasa. Jangan sudah bertahun-tahun, sudah tadinya indah, bertumbuh indah, anjlok. Gak bertumbuh itu, saudara. Tuhan mau supaya kita terus naik, maju, bertumbuh, dewasa, semakin dewasa. Untuk menjadi sama dan serupa seperti Tuhan Yesus. Itu kerinduan Tuhan dan itu rencana Tuhan. Jangan kita tidak bertumbuh. Caranya gimana? Konsisten pada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memisahkan kita dari dunia, jangan punya keinginan atau mikir saja untuk jangan kembali ke dunia. Jangan, mikir saja jangan. Kalau kita sudah dilepaskan dari semua keinginan daging, jangan kita berusaha kembali untuk menyenangkan semua keinginan-keinginan daging kita. Itu Abraham. Dia wanti-wanti sama Eliezer, jangan sekali-kali ya kamu bawa Ishak anakku kembali ke negeriku. Saudara, Tuhan sangat menghargai setiap kita yang berani. Jangan kita menjadi Kristen babi atau Kristen anjing. Babi sudah dimandiin bersih, kembali ke kubangannya. Anjing kalau muntah dimakan lagi muntahnya. Makanya Alkitab memberikan perumpamaan yang cukup ekstrim. Jangan jadi Kristen babi atau Kristen anjing. Itu nanti akan dimuntahkan saja sama Tuhan. Jadilah Kristen Raja Wali. Begitu ada masalah pun dia semakin terbang tinggi. Tetap naik. Badai boleh datang, tapi dia terus tetap terbang tinggi. Percayalah saudara, kasih karunia Tuhan itu ya membantu kita 90% lebih. Mungkin 99,99. Peranan kita itu terlalu kecil sebetulnya. Tapi Tuhan tetap mau kita itu juga ada peranannya di situ. Nah, kalau sepermil berapa gitu ya mana bisa sih. Tidak bisa saudara kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Saudara mungkin sudah bayang-bayangkan, waduh yang saya hadapi ini tadi raksasa-raksasa seperti ini. Udah jangan dipikir, bersama dengan Tuhan jalani saja. Nanti tahu-tahu saudara bisa lewat semua itu. Tuh lewat, noleh belakang, tuh lewat ternyata. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tuhan kita luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sangat menghargai kalau kita itu punya konsistensi. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, percayakan kepada kita, lakukan dengan setia dan benar. Dia akan menambahkan sesuatu yang lebih besar. Mari kita sama-sama tunduk kepala.